Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala jannah illa wan aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmatnya lah kita diberikan nikmat luang, nikmat waktu luang, nikmat Islam dan nikmat iman. Kedua kalinya salat berpanjangan salam tak lupa kita ajungkan pada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat perjuangan beliau lah, berkat tetesan darah beliau lah, berkat curahan keringat beliau lah Islam dapat tegak hingga saat ini. Ketiga kalinya kepada yang terhormat Bapak Hervin Yongki Predikta selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam dan kawan-kawanku sekalian. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 7 dan kelompok 6 dan kelompok 7. Dan materi pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam merupakan pengertian atau nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum ini, dari hukum itu sendiri, dan menjadi pijakan dalam rumusan-rumusan hukum. Maka prinsip tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia dan mewujudkan keadilan mereka, akan dikupas nantinya merupakan nilai-nilai yang menjadi titik tolak totalitas hukum Islam tersebut. Sedangkan prinsip-prinsip hukum Islam perspektif Al-Quran, tiap-tiap pakar hukum Islam berbeda-beda dalam menyebutkan jumlah prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun secara kuantitatif paling tidak ada 6 prinsip yang sama. Prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip tauhid, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat prinsip al-ta'awun atau tolong menolong, yang kelima prinsip toleransi atau tasamuh, yang keenam prinsip musyawarah. Prinsip tauhid sendiri adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia adalah di bawah satu ketetapan yang sama. Sedangkan prinsip keadilan pada umumnya berkonotasi dalam menetapkan hukum atau kebijakan raja. Akan tetapi keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahab al-Juhali bahwa pemerintah Allah ditunjukkan bukan karena esensinya. Sedangkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar bertujuan untuk mendorong orang-orang untuk berbuat baik dan mencegah yang buruk. Amar ma'ruf berarti mempunyai arti mendorong umat manusia menuju segala hal yang baik dan benar dihendaki oleh Allah. Prinsip al-ta'awun atau tolong menolong, prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia, karena yang diarahkan sesuai prinsip tauhid merupakan dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini merupakan tindak lanjut yang nyata sebagai prinsip membantu sesama. Prinsip toleransi atau tasamuh, Wabah al-Juhaili memaknai prinsip toleransi tersebut pada tatanan penerapan ketentuan Al-Quran dan hadisnya, menghindari kesempitan dan kesulitan. Sedangkan prinsip musyawarah yaitu pendapat Rashid Ridho dan Hamad Abduh bahwa musyawarah adalah perintah Allah yang wajib dimusyawarahkan, adalah segala perkara yang bersifat keduniaan, bukan perkara yang berkenaan dengan al-aqaid al-diniyah. Itu dia materi dari kelompok 6 yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan materi dari kelompok 7 yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar, kata benda, dari kata kerja qoro'a,
yang bermakna membaca atau bacaan, seperti terdapat dalam surat Al-Qamah ayat 17 sampai ayat 18. Allah SWT telah menurunkan syariat-syariat kepada umat manusia dengan diturunkan secara berangsur-angsur supaya menjadi pedoman hidup agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Syariatnya yang terakhir diturunkan bersama dengan Rasulnya yang terakhir pula, yaitu Nabi Muhammad SAW, terhimpun dalam sebuah kitab yang kemudian disebut Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Sebagai syariat yang terakhir, maka di Al-Quran telah menghimpun syariat yang diturunkan Allah SWT sebelumnya untuk memperbaiki dan menyempurnakannya sejalan dengan fungsi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fungsi sunnah terhadap Al-Quran, yaitu terdapat 3 fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu sunnah menguatkan pesan-pesan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu sunnah menjelaskan dan menjabarkan pesan-pesan hukum yang tersebut. Dan yang ketiga yaitu sunnah menetapkan sendiri pesan-pesan dalam hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan sumber hukum dalam Islam. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Quran maupun sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara, tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma' dan qiyas juga termasuk cara dalam menentukan hukum, sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi dan memberi petunjuk dalam Al-Quran untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah Allah. Baik, itu dia isi dari makalah kelompok 6 dan kelompok 7. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Idza wajadtum minal waqti wal halatat narju minkum al-afwa. Akhiru da'wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.